gitu ya. Yang kedua terkait dengan 7 pilar manajemen inovasi efektif. Yang keempat teknologi digital dan strategi. Yang keempat adalah integrasi inovasi dan transformasi. Ya, yang pertama strategi inovasi dan yaitu terkait dengan peta dan kompas bisnis. Teman-teman yang berbahagia hari ini, bahwa kita senantiasa jika memiliki strategi, berarti berpikirnya kemarin sebelumnya saya pernah menjelaskan ya, bahwa berbicara strategi itu bicaranya adalah apa ya? Berbicaranya adalah masa depan, gitu ya. Harus memiliki program yang jauh ke depan, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, berbicara strategi itu harus dilandaskan apa dulu? Dilandaskan pertama adalah visinya apa, gitu ya. Visinya apa sih kita untuk ke depan gitu ya. Tatkala sudah visi, baru turunkan strateginya. Kalau visi itu tujuannya jangka panjang, lalu tujuan itu kan banyak banget, ya. Tujuan itu banyak banget. Tetapi mungkin strategi itu adalah jalur yang kita pilih. Ya, jalurnya mana yang akan kita pilih. Lalu eksekusi setelah ada jalur yang dipilih. Implementasi nyata, implementasikan. Jadi kalau misalkan kita hanya hanya sebatas apa, oh saya pengen ini gitu ya, saya pengen itu, saya punya inovasi ini gitu ya. Tapi inovasinya hanya sebatas di benak saja gitu ya, hanya sebatas di ucapan saja, itu nggak mungkin jadi sebuah apa, keunggulan ya, atau hasil yang bisa diukur. Oleh sebab itu, supaya kita mendapatkan keunggulan bersaing, maka dari itu kita harus memiliki tujuan yang panjang dan jalur yang dipilih gitu ya. Lalu implementasikan secara nyata, ya. Nah, definisinya adalah rencana terpadu yang mengartikulasikan bagaimana upaya inovasi mendukung tujuan bisnis secara keseluruhan. Itu yang memang didefinisikan terkait dengan strategi inovasi gitu ya. Oke, selanjutnya ada 3 pertanyaan yang menjadi fundamental di dalam terkait dengan strategi ini. Yang pertama adalah di mana, gitu ya. Di mana gitu ya. Di mana itu berbicara berarti area fokus areanya apa. Jadi kita nggak bisa misalkan berbicara masalah yang fundamental terkait dengan strategi inovasi, tapi kita nggak tahu areanya apa gitu, fokus areanya apa gitu. Hanya sebatas oh saya punya strategi inovasi nih gitu kan, tapi nggak jelas untuk siapa, ya, areanya di mana gitu, atau misalkan skupnya apa gitu. Eh, Area fokus itu bisa berbicara masalah produk, produknya apa gitu. Lalu prosesnya mana gitu, seperti apa, lalu posisinya bagaimana, dan paradigma yang berkembangnya seperti apa. Itu berbicara terkait dengan strategi inovasi. Selanjutnya adalah berapa. Nah ya, uh, taruh Pak Said, itu nah, kuncinya ini nih. Nah itu. Jadi kondisinya adalah apa tuh? Setelah di mana, maka bicaranya adalah berapa. Karena tidak mungkin sebuah inovasi itu tanpa apa ya, tanpa investasi gitu ya. Maka dari itu kita harus ngukur berapanya itu gitu. Alokasi sumber daya. Nah, sumber daya itu tidak hanya sebatas sebagai keuangan saja ya, tetapi eh, sumber daya alam, sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan sumber daya lain sebagainya gitu ya. Metode juga dan lain sebagainya itu masuk ke dalam sumber daya. Nah, jadi berbicara berapanya itu seberapa besar investasinya yang memang akan dimaksimalkan gitu ya. Lalu resikonya berapa? Gitu. Nah, itu juga harus dipikirkan. Bukannya sebatas seberapa besar investasi, tapi resikonya bagaimana. Itu harus diukur. Berapa resiko yang kira-kira akan kita ambil tatkala strategi inovasi ini digulirkan. Yang ketiga, how, gitu ya. Atau bagaimana? Bagaimana terkait dengan sumber inovasi tersebut, gitu ya. Apakah internal, R&D. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa bahwa semua apa yang memang teman-teman ungkapkan, semua yang memang inovasikan strateginya adalah satu hal yang pertama dan belum ada di pasar itu.
itu adalah leader karena proaktif melihat peluang dan lain sebagainya. Oh, ternyata yang seperti ini belum ada, gitu ya, dan lain sebagainya. First move advance stage gitu ya. Lalu menetapkan standar industri. Ya ini kekurangannya resikonya tinggi. Betul memang. Untuk menjadi leader itu resikonya tinggi dan memerlukan biaya yang sangat tinggi pula. Contoh Tesla sama Netflix lah misalkan itu ya. Kalau Tesla itu eh, mobil listrik pertama gitu ya, yang bisa ngobrol, yang bisa nyupirnya sambil bobo, gitu, ya, sambil tidur maksudnya gitu, ya. Sambil memejamkan mata, pakai pakai Google Map, pakai apa autopilot ya, istilahnya seperti itu. Jadi kemungkinan besar Tesla merupakan suatu yang pertama. Walaupun sekarang ada lagi pengembangnya gitu. Karena tatkala ada inovasi yang baru, jangan harap misalkan inovasi itu akan bertahan lama. Kemungkinan akan ada duplikasinya karena ada tim yang memang pada akhirnya akan menduplikasi itu. Yang kedua adalah postur strategi perusahaan itu pengikut. Pengikut itu reaktif. Pada saat orang membuat seperti itu, oh saya nih harus buat yang sama gitu. Strateginya adalah belajar dari pionir, eksekusi lebih baik. Nah, gitu ya. Jadi ini orang-orang yang memang ya ATM ya, amati, tiru dan modifikasi itu orang-orang follower gitu ya. Bukan orang yang menciptakan ide, bukan yang punya gagasan, bukan yang memang apa yang memiliki apa ya istilahnya menjadi yang pertama di pasar, bukan. Tetapi dia berpikir pada tatanan kondisi di mana orang lain sudah melaksanakan lalu dia mengikuti gitu. Mengikuti itu seolah-olah nanti pada akhirnya kita belajar dari yang berjalan gitu ya. Nah, Tata sudah belajar dari yang berjalan atau dari yang leader tadi atau pionir tadi, eksekusi lebih baik gitu ya. Resiko lebih rendah. Kenapa resiko lebih rendah? Karena kalau leader itu kemungkinan gagalnya adalah tinggi. Karena trial and error, coba-coba terus coba dan lain sebagainya. Gitu ya. Tapi kalau misalkan pengikut, dia sudah tahu bagian mana yang memang menjadi hal yang memang perlu ditingkatkan. Sudah sukses, katakanlah Tesla sudah muncul. Lalu tinggal tinggal beli Tesla satu, bongkar, buat kembali seperti Tesla, lalu seperti itu. Sekarang kan Netflix 2, Netflix 3 kan sudah mulai banyak ya bertaburan. Kita kayak video dan lain sebagainya yang streaming ngikutin Netflix gitu ya. Karena sudah ada, itu adalah follower gitu ya. Terus lebih efisien dan lebih cepat, betul, memang lebih efisien dan lebih cepat ya. Kondisinya apa? Kondisinya memang karena sudah melihat, oh ini apa? Ini adalah sesuatu hal yang memang sudah muncul, lalu dimodif, dipoles dan lain sebagainya. Contohnya Samsung dan Xiaomi gitu ya. Ya teman-teman, kalau nggak salah eh, sekarang ada Xiaomi 17 Pro Max ya. Wih, hebat itu. Xiaomi judulnya aja udah apa? Udah iPhone gitu ya. iPhone 17 Pro Max kan, ada tipe yang seperti itu. Sekarang ada Xiaomi. Xiaomi 17 Pro Max dengan kondisi kualitasnya bukan lebih ya, ada plusnya juga seperti tadi gitu ya. Ada eksekusi lebih baik, tapi kondisinya harga lebih murah. Nah, akan tetapi kekurangannya sulit untuk didiferensiasi. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Spesialis dengan niche strategi. Fokus pada segmen pasar khusus, gitu ya. Yang diabaikan pemain besar. Nah, jadi kalau misalkan kita mau jadi spesialis aja, gitu ya. Kalau kita tidak bisa jadi leader karena modalnya besar, kita juga tidak bisa jadi reaktif orang lain ngeluarin seperti tadi ya, iPhone tipe 17 aja baru mau keluar, Xiaomi sudah reaktif, sudah siap untuk pada saat keluar hari atau beberapa bulan kemudian atau beberapa minggu kemudian, Xiaomi mengeluarkan produk baru yang mirip dengan iPhone dengan harga yang sangat jauh gitu ya. Lalu spesialis itu maksudnya gimana? Posisi yang dapat dipertahankan dengan pemahaman mendalam tentang kebutuhan unik. Nah ini, ya kita mau tidak mau harus berpikir terkait dengan tadi itu value, unik, segmen pasar jelas, gitu ya. Sehingga kita jadi orang spesial nanti gitu ya.
Jadi bukan leader, bukan juga follower, tapi kita niche strateginya. Oke, selanjutnya. Teknologi digital, 4 peran transformatif. Pertama, ya, peran transformatifnya keunggulan operasional, ya. Yang kedua, penciptaan nilai baru. Tuh, ya. Dampaknya adalah cost leadership. Nah, jadi kalau keunggulan operasional itu dampaknya adalah efisiensi biaya dan percepatan, tetapi dampaknya cost leadership. Leadershipnya adalah apa? Ada biaya kepemimpinannya seperti itu. Ya, akan lebih mahal gitu ya. Lalu selanjutnya untuk penciptaan nilai baru, produk digital, personalisasi AI ya. Lalu ada proposisi nilai yang unik. Dampaknya diferensiasi ya. Jadi ada perbedaan dan lain sebagainya banyak hal. Selanjutnya adalah model bisnis baru ya. Peran transformasinya akan ada muncul model bisnis baru. Platform yang baru, SAS, freemium gitu ya. Revenue stream juga memungkinkan baru. Dampaknya ada disrupsi ya, terjadi gejolak gitu ya. Yang selanjutnya adalah intelijen pasar. Big data analisis yang berakibat pada keputusan berbasis bukti. Nah, ini ya. Jadi kebutuhan yang akan dapat jadi dampaknya adalah agility strategis. Nah, jadi kemungkinan besar akan terjadi seperti itu. Karena seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya bahwa zaman seperti begini itu akan menuntut bahwa kita harus senantiasa datanya itu real time ya, real time up to date gitu ya, berdasarkan yang terjadi gitu ya. Lalu lakukan analisis gitu. Nah, kenapa lakukan analisis? Nah, ini nyambung ke HOTS ya, high order thinking dan lain sebagainya. Jadi dampaknya adalah agility strategi. Selanjutnya, strategi digital 4 elemen kunci. Pertama adalah elemen kuncinya visi digital, gambaran operasional di dunia digital. Pertanyaan kuncinya, bagaimana kita akan beroperasi dan bersaing? Nah, jadi pada saat berbicara masalah PCB digital, gitu ya, kita harus senantiasa memiliki gambaran secara operasional di dunia digital mau kayak gimana gitu, PC-nya. Terus kita juga mau gimana sih bersaing di sana gitu. Mau tidak mau kita harus memiliki memiliki strategi, memiliki tadi itu ya, sumber daya dan lain sebagainya gitu. Yang kedua elemen yang berbicara strategi digital itu peluang, peta, pemetaan kegunaan teknologi. Jadi kalau misalkan kita, ini kalau berbicara masa inovasi dan teknologi digital, nggak bakal jauh dari penggunaan teknologi, teman-teman. Jadi peluangnya adalah memetakan kegunaan teknologi. Misalkan oh kita hanya menggunakan marketplace gitu ya. Mau tidak mau, dipetakan kegunaannya gitu. Oh pakai TikTok, petakan. Pakai Shopee, petakan. Lalu pertanyaan kuncinya, apa yang dapat kami tingkatkan dan ciptakan? Nah, misalkan orang hanya sebatas live gitu ya. Misalkan tatkala kita ada inovasi baru nih gitu ya. Live-nya misalkan yang tadinya seorang-seorang bisa jadi banyak orang misalkan. Atau gabung. Nah, mungkin ke depannya akan lebih marak lagi ya terkait dengan kalau dulu itu kan kalau kalau berbicara masalah peluang untuk marketing itu ya salah satunya adalah berbicara ada yang namanya place gitu ya. eh, Produk gitu ya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sekarang itu berbicara tidak harus punya tempat gitu ya. Kita jadi affiliate aja sudah bisa jualan gitu ya dan menghasilkan gitu ya. Saya apa punya rekanan gitu ya berbicara masalah affiliate itu ternyata memang lumayan menguntungkan gitu ya. Dan ternyata affiliate itu hanya satu klik, link kan pasang di akun kita, orang melihat akun kita langsung klik dan beli itu langsung masuk ke kitanya gitu ya. Dan ternyata memang kalaupun kita ya mau tidak mau sering-sering update ya, sering update dan kirim-kirim ke follower-follower kita mungkin ya. Yang ketiga adalah kapabilitas ya elemennya. Evaluasi kesiapan infrastruktur dan SDM ya. Untuk melihat kapabilitas kita, untuk memiliki kemampuan kita, yang harus kita lakukan adalah kita harus ngaca yang kokoh untuk inovasi berkelanjutan. Nah, ini teman-teman. Jadi tatkala kita mau berbicara
strategi manajemen inovasi gitu ya. Kita membuat inovasi dalam manajemen. Strateginya ada 7 pilar pondasi yang menjadi kokoh untuk inovasi berkelanjutan. Yang pilar pertama dan kedua, kepemimpinan dan struktur. Pilar pertama, kepemimpinan visioner. Ya, teman-teman. Pilar yang pertama dalam strategi manajemen inovasi adalah pemimpin yang visioner. Jadi harus ada syarat CEO harus menjadi juara inovasi. Itu syarat utama. Kalau misalkan mau sebuah organisasinya itu memiliki strategi manajemen inovasi ke depan. CEO-nya harus menjadi juara inovasi. Nanti kalau di organisasi itu adalah yang menjadi juara inovasi. Kalau misalkan mau membuat teman-teman jadi pemimpin dan memang salah satu pilarnya adalah berkaitan dengan strategi manajemen inovasi. Visi inspiratif yang jelas, ya harus jelas visinya. Dan jangan sampai visinya melangit tapi tidak sampai ke bumi gitu ya. Di langit tuh gitu visinya. Visinya harus inspiratif yang jelas gitu ya. Walaupun visi kadang bisa diukur ataupun tidak gitu ya, tergantung dari bagaimana cara pandang. Selanjutnya yang kedua, alokasi sumber daya konsisten. Nah, itu ya. Lihat sumber dayanya mumpuni atau tidak. Tatkala kita sudah berhitung, pemimpin visioner itu bisa mengalokasikan sumber daya secara konsisten. Ya. Yang ketiga adalah toleransi dari kegagalan. Oke, jadi karena kenapa? Kondisinya ini yang memang menjadi pilar yang pertama. Untuk lebih jelasnya di bukunya saya jelaskan sejelas-jelas mungkin. Yang kedua pilarnya, struktur organisasi fleksibel. Nah, ini teman-teman ya. Jadi eh, ada ada pilihan ya. Yang pertama, ada yang kedua, yang ketiga. Itu tergantung mau pilihan yang mana. Akan tetapi harus senantiasa memisahkan eksploitasi dan eksplorasi. Nah, itu ya. Struktur tuh, ya. Harus memisahkan eksploitasi dan eksplorasi. Ya. Yang kedua, kolaborasi lintas departemen. Nah, harus ada ya garisnya gitu. Ya, misalkan dalam organisasi manajemen tadi ya, manajemen keuangan harus senantiasa kolaborasi dengan manajemen produksi ya. Harus menciptakan ide dan gagasan yang senantiasa. Jadi jangan sampai apa ya apa eh, birokrasinya terlalu banyak maksudnya gitu. Oh harus begini dulu, harus begini dulu. Langsung linkkan saja. Manajer sok idenya seperti apa? Kolaborasi lintas departemen gitu ya. Jadi yang ketiga adalah otoritas pengambilan keputusan. Nah ini dia yang paling penting gitu ya. Jadi harus ada pengambilan keputusan itu harus ada diotorisasikan gitu. Ya, tatkala misalkan ini dikaji oleh siapa, tatkala sudah dikaji, putuskan oleh yang mengkaji gitu. Tatkala misalkan nanti ada resiko dan lain sebagainya, kita ambil karena berbicara keputusan itu berbicaranya nanti seberapa banyak atau seberapa besar resiko yang akan diambil. Semakin besar resiko yang diambil, kemungkinan besar akan semakin besar hasil yang akan diambil juga. Kemungkinan seperti itu, teman-teman. Oke, pilar yang ketiga dan keempat, proses dan budaya. Ya, pilar yang ketiga, proses inovasi harus terstruktur, teman-teman. Modelnya adalah innovation, found, and atau yang jelas. Funnelnya yang jelas gitu ya. Artinya, ideationnya, screeningnya, sama development maju gitu ya. Dari ide, lalu screening, lalu berkembang gitu ya. Selanjutnya adalah prototype-nya dites, lalu launch, dikeluarkan gitu. Lalu scalability dan monitoring. Ini yang memang berbicara masalah proses. Ya, jadi idenya harus senantiasa berakhir dengan pengembangan, prototipenya misalkan harus berakhir dengan launching, dikeluarkan gitu ya.
Jadi jangan sampai misalkan kita buat prototype tetapi tidak pernah launching. Kita punya program, punya harapan, punya produk, punya punya program atau apa, tapi nggak pernah launching, nggak pernah di testing deh, ya. Dan selanjutnya adalah scalability dan monitoring, ya. Tetap harus nantiasa dilakukan banyak dilihat ya, evaluasi dan selanjutnya. Selanjutnya pilar keempat, budaya pro inovasi, ya. Jadi mau tidak mau, strategi manajemen inovasi itu harus senantiasa memiliki budaya pro pada inovasi. Siapapun yang memang bagian dari sebuah organisasi yang memiliki inovasi harus pro, ya. Pilar budaya ini pilar yang keempat. Tatkala kita mau berbicaranya strategi manajemen inovasi ke depan, ya. Budaya inovasinya harus ditekankan. Keamanan psikologis dan yang kedua adalah pembelajaran berkelanjutan, ya, sustainability learning. Ya, beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, toleransi terhadap kegagalan terukur. Jadi, wajar kalau misalkan inovasi itu gagal. Jadi jangan sampai tatkala misalkan kita merujuk jadi misalkan katakanlah kita jadi sebuah CEO ya. CEO ditantang kepada para manajernya, silakan bikin inovasi. Inovasinya berbasis riset. Inovasinya bla 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 bla, silahkan kaji dan lain sebagainya. Walaupun sudah dikaji, nanti banyak hal yang mempengaruhi. Walaupun misalkan terjadi kegagalan, lanjutkan lagi. Tesla itu gagalnya berapa puluh kali, bahkan mungkin ratusan kali untuk membuat sebuah copilot, sebuah mobil. Ya, begitupun Netflix, berapa kali streamingnya itu jebol, misalkan atau misalkan nggak bisa berfungsi, banyak kegagalan. Tapi terukur. Ingat, kegagalan ada yang terukur, ada yang memang tidak terukur. Kalau terukur itu, ini kesalahannya begini. Oh, ternyata kesalahannya gara-gara hal yang memang spesifik di bagian itu dan lain sebagainya. Ya, jadi kegagalan terukur maksudnya bisa diperbaiki. Yang kedua, inisiatif karyawan dihargai. Betul. Nah, ini yang paling penting ya. Sebagai pimpinan itu harus senantiasa memberikan penghargaan pada inisiatif karyawannya. Karyawannya punya inisiatif begini, itu adalah yang menunjukkan bahwa itu adalah pro terhadap inovasi. Beda kalau misalkan nggak pro pada inovasi. Ada inisiatif karyawan saja, misalkan karyawannya pengen, Pak, saya pengen pemasarannya didigitalkan, Pak. Oh, nggak bisa. Belum apa-apa, belum nggak bisa. Nanti saya harus beli komputer banyak. Nanti saya harus beli internet dan sebagainya. Misalkan gitu ya. Itu sudah terbayang gitu ya. Tatkala pimpinan itu no apa ya? No cooperative for innovation. Tidak kooperatif pada inovasi yang diberikan oleh karyawannya gitu ya. Jadi yang selanjutnya adalah customer centric mindset gitu ya. Itu yang memang harus dipikirkan baik-baik. Oke, yang kelima dan keenam, pilar selanjutnya yang kelima adalah terhubung eksternal, keterhubungan eksternal ya. Jadi mau tidak mau kita nggak bisa diam sendiri di dalam sebuah organisasi kalau mau inovasi mah. Yuk keluar yuk gitu ya. Jadi mikirnya adalah inovasi terbuka, open innovation. Inovasi kita buka ke yang lain gitu ya. Dengan cara apa? Kemitraan universitas dan startup. Nah, gitu ya. Itu salah satu contohnya, ya. Itu salah satu contohnya. Akses ide dari eksternal, misalkan eksternal, oh ada ide nih. Mari baiknya boleh nggak punya ide seperti ini untuk universitas. Kalau bisa kita ada magang untuk S2 misalkan ya. Karena kenapa? Kita butuh teman-teman yang berpikir kritis terhadap perusahaan kami. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Kenapa tidak? Akhirnya nanti teman-teman ada magang. Jadi manajer lah, manajer sementara PJS. PJS ya, atau PJS atau apa? Ya pokoknya mah pejabat sementara manajer di perusahaan. Mau nggak seperti? Mau ya. Dan Anda dengan segala macam ide, gagasan, dan dengan kemampuan Anda setelah belajar di Unlip,
ditempatkan hanya beberapa saat, 1 bulan, 2 bulan, untuk mengelola para manajer-manajer misalkan. Misalkan Anda ngambil SDM, konsentrasi SDM. Di perusahaan Anda mengelola terkait dengan bagaimana SDM itu berkembang, dengan pelatihan, dengan ini, dengan itu, dan lain sebagainya. Dikirimlah ke sebuah perusahaan untuk mengadakan training pelatihan supaya memang benar-benar memiliki high order thinking para calon-calon manajer. Bisa seperti itu? Itu mungkin saja merupakan akses ide dari eksternal. Kenapa? Karena eksternal membutuhkan itu. Lalu selanjutnya manajemen ekosistem yang strategis. Nah, itu yang memang benar-benar kita harus memanajenya ya. Gitu ya. Kita berteman dengan siapa gitu ya. Lalu misalkan kita ekosistem itu kita kita punya relasinya seperti bagaimana, itu harus dipikirkan itu. Kira-kira memang relasi ini membuat buruk dari sebuah hubungan eksternal, lebih baik ditangguhkan saja, dihindarkan saja. Ya, karena itu akan mempengaruhi berbagai macam aspek yang akan terjadi dari tadi. Strategi kitanya mau strategi manajemen inovasi yang ada nanti akan kebakaran semuanya gitu ya. Oke, yang pilar keenam itu metric and incentive. Nah, ini ya, teman-teman. Keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang, ya. Harus ada innovation accounting. Ini ya yang terkadang di sebuah perusahaan besar ataupun misalkan di sebuah lembaga yang memang besar tidak ada inovasi akuntansinya, ya. Untuk menjadi sebuah strategi manajemen inovasi itu salah satunya di organisasi harus memiliki innovation accounting-nya jelas gitu ya. Kenapa? Karena kondisinya kita bisa mempertanggungjawabkan terkait dengan dari berbagai sisi yang lain juga. Yang pertama, ya, kolaborasi digital. Kerja tim lintas fungsi dan geografis jadi seamless. Nah, jadi nggak bisa ya. Sekarang itu nggak bisa jadi kita mau dikolaborasi dengan orang di jauh tempat yang manapun itu nggak suatu hal yang tidak mungkin gitu ya. Apa sih, nguji misalkan nguji mahasiswa gitu ya. Saya nguji beberapa kemarin misalkan nguji pasca sarjana misalkan ya S3 misalkan di Bangladesh misalkan gitu ya. Mungkin saja bisa 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 menguji seperti itu gitu ya. Kan tetapi kondisinya kalau misalkan kita tidak menggunakan teknologi mungkin akan jadi berat. Tapi dengan strategi manajemen inovasi itu menjadi mudah dan menyedihkan. Yang kedua adalah platform ide. Mengolah corong inovasi secara efisien dan transparan gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti berbicara masalah teknologi betul teman-teman harus dikelola ya. Pimpinan itu harus senantiasa bisa mengelola apa inovasinya bagaimana. Yang selanjutnya adalah analitik data. Keputusan berbasis bukti dalam memilih proyek inovasi. Jadi eh sok buktinya seperti apa sih gitu ya. Tatkala berbicara masalah untuk keputusan berbasis bukti ya. Buktinya seperti ini, gitu ya. Jadi itu yang memang memiliki fokus ke strategi manajemen inovasi. Yang selanjutnya adalah Open Innovation Platform, terhubung dengan komunitas global, pemecah masalah, gitu ya. Jadi itu yang memang menjadi 7 pilar, gitu ya. Yang oke. Jadi, sinergi ketujuh pilar tadi, teman-teman, ini bahwa 7 pilar saling mendukung dan saling memperkuat dari mulai struktur kepemimpinan, gitu ya. Lalu kedua struktur, ada prosesnya, ada budaya, ada eksternal, metrik, dan teknologi. Jadi 7 ini yang memang menjadi sinergi pilar untuk membuat sebuah strategi manajemen inovasi. Catatan pentingnya, kekuatan atau kelemahan pada satu pilar akan dipengaruhi yang lain atau akan mempengaruhi yang lain. Jadi mau tidak mau harus tetap semuanya diperkuat gitu ya. Pendekatan holistik dan integrasi adalah kunci kesuksesan strategi inovasi yang berkelanjutan. Jadi, kalau mau tidak mau, kita mau punya strategi yang berkelanjutan dan strategi inovasi yang senantiasa terus-menerus, 7 pilar ini harus senantiasa dikuatkan, teman-teman. Ya, jadi selanjutnya adalah framework integrasi, inovasi, dan transformasi digital. Menyatukan strategi, teknologi, dan budaya. 7 komponen tadi ya,
framework integrasi. Kalau tadi 7 pilar, sekarang 7 komponen. Menyelaraskan strategis, ya. Yang kedua, fokus pelanggan. Yang selanjutnya, pembangunan kapabilitas. Ya, jadi yang pertama adalah penyelesaian strategi itu PC-nya transformasi digital terembed dalam strategi bisnis. Jadi kondisinya PC transformasi digital itu harus nempel gitu ya pada strategi gitu ya. Selanjutnya adalah fokus pelanggan. Pahami customer journey dan pain point sebelum inovasi. Jadi pahami dulu kira-kira customer tuh seperti bagaimana. Oh gitu ya. Lalu selanjutnya pembangunan kapabilitas. Teknologi, proses manusia berkembang bersama. Jadi bukan hanya sebatas kita membangun manusianya saja, bukan hanya sebatas membangun teknologinya saja, tetapi ingat, manusia dan teknologi itu dijembatani oleh sebuah proses. Ya, maka dari itu, teknologi, proses, dan manusia itu senantiasa berkembang dan maju bareng-bareng. Yang keempat, manajemen portofolio. Seimbangkan tiga horizon growth secara sadar. Ya. Selanjutnya, governance adaptif. Ya, model penganggaran fleksibel, bukan tahunan yang kaku. Nah, ini yang memang harus senantiasa orang-orang akunting ya bisa berpikir seperti ini. Walaupun kita bukan orang akunting ya mau tidak mau harus senantiasa tahu ya prosesnya seperti apa. Ekosistem eksternal, yang leverage startup, universitas, dan inovasi terbuka gitu ya. Boleh silahkan kira-kira bagaimana nih untuk menggabungkan berbagai macam berbagai macam ekosistem menjadi sebuah hal yang baik untuk sebuah tempat atau organisasi ataupun katakanlah universitas. Komunikasi dan manajemen perubahan, transparansi berkelanjutan tentang visi, kemajuan, kemenangan kecil untuk membangun momentum. Jadi kita harus senantiasa lihat, oh, Unlip sekarang punya S2, itu sebuah sebuah apa ya, sebuah momentum kemajuan ya. Kemenangan kecil yang membangun momentum. Ini sebuah bagian untuk mengembangkan akan menjadi hal-hal yang lebih baik ke depannya. Oke, ada selanjutnya adalah ada 3 cakrawala pertumbuhan portofolio inovasi. Pertama, horizon. Pertama adalah eksploitasi. Nah, tadi ya, memisahkan antara eksploitasi dan eksplorasi. Ternyata di sini ada juga ekspansi. Fokus mengoptimalkan bisnis inti yang sudah ada. Nah, eksploitasi itu teman-teman. Bukan kadang imajinasi kita eksploitasi itu apa ya? Mengapa ya? Menggali ya, mengambil sesuatu hal secara kasar. Misalkan eksploitasi itu kan seperti imajinasinya begitu. Tapi eksploitasi di sini bukan seperti itu, tapi optimalkan bisnis inti yang sudah ada. Misal, yuk kita mungkin nanti S2 kita rancang, kebetulan kalau saya di konsentrasi ini nanti mudah-mudahan akan ada kolaborasi penyusunan bisnis bareng-bareng gitu ya. Kita nanti buat bisnis dan sebagainya. Pada akhirnya kita akan praktekkan mata kuliah yang berbau bisnis tetapi digital dan lain sebagainya. Mudah-mudahan untuk konsentrasi yang ini akan mengarah ke sana gitu ya. Outcome-nya adalah memiliki bisnis secara permanen tapi berkelanjutan dan bersama-sama. Oke, selanjutnya inovasi inkremental gitu ya. Yang kedua, efisiensi operasional, revenue and profit jangka pendek. Ya, ini berbicaranya masalah eksploitasi. Yang kedua, horizon yang kedua adalah ekspansi. Fokus membangun bisnis baru berdekatan dengan inti. Nah, dulu itu intinya misal ya, kita tahu nggak sih sebenarnya apakah Alfa itu berteman dengan Indomaret gitu ya, atau dengan Alfamidi temennya gitu ya. Nah itu ya, itu senantiasa ekspansi itu membangun bisnis baru berkaitan dengan inti. Tapi intinya bukan inti bukan setiap ada Indomaret pasti ada Alfa, bukan seperti itu gitu. Artinya kita itu membuat bisnis baru tetapi beda-beda itunya. Misal contoh, kalau misalkan kita mau katakanlah sekarang kan Astra itu baik Toyota sama Daihatsu itu kan sudah Astra ya dua-duanya gitu. Nah, tetapi kalau misalkan Astra itu membangun Toyota Avanza, maka ini membangun bisnis baru ya. Akhirnya seolah-olah seperti membuat barang baru juga gitu ya.
kondisinya. Nah itu jadi kalau misalkan tapi berdekatan dengan inti, misalkan contoh eh, di Sukabumi itu di apa ya di tempat makan tuh apa Sunda Rasa atau Sunda. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan ekspansi itu adalah sama yang sekarang kecuali kalau Mochi Kasuari itu tidak memiliki ekspansi ya, dia hanya sebatas memaksimalkan yang sudah ada dan inti. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah horizon. Yang ketiga, eksplorasi. Ya, mengeksplor. Fokus penciptaan bisnis benar-benar baru. Nah, iya, ini dia. Jadi kalau misalkan pertumbuhannya, saya mah pengen menciptakan yang baru saja gitu. Ya, jadi kalau misalkan yang satu sudah ada, lalu ekspansi tambah dua gitu ya. Tiga, empat, lima, udah capek nih kayaknya ekspansi itu ya. Pengen inovasi yang baru, bikin bisnis benar-benar baru atau disruptif gitu ya. Jadi inovasinya radikal, pembelajaran berkelanjutan. Ini memiliki waktu 5 sampai 10 tahun. Jadi mau tidak mau ini yang eksploitasi dan ekspansi sudah berjalan dulu baru bisa dieksplorasi. Jangan sampai pada akhirnya nanti kita mau dari eksplorasi langsung eksploitasi langsung ke eksplorasi ya. Kita belum punya misalkan apa kalau misalkan cabang-cabang misalkan gitu ya. Tapi mau tidak mau tahu-tahu fokus pada bisnis yang baru. Perusahaan yang sukses mengalokasikan sumber daya dan perhatian secara sadar di ketiga horizon untuk keseimbangan optimal. Nah, jadi teman-teman, kalau suatu saat nanti memang sudah ada bisnis, lalu diekspansikan, sudah ekspansikan, baru dieksplorasikan. Ya, jadi muncul dari bisnis baru. Oh, misalkan yang tadinya bikin apa ya? Bikin material, misalkan, ya. Udah material. Oh, material beres, misalkan punya 10 material. Tapi dirasa pengen bisnis yang baru yang disruptif gitu ya. Bikin rumah sakit. Wah, hebat gitu ya. Itu merupakan inovasi yang radikal, berbeda dari yang sebelumnya gitu. Tapi bukan berarti nanti tatkala misalkan alat-alat material yang dibawa ke rumah sakit, misalkan nyuntik naku paku, bukan begitu gitu. Tapi memang eh, sesuatu yang memang apa ya, ada hal yang baru gitu ya, dikembangkan. Nanti sudah jadi rumah sakit. Oh, ternyata berkembang lagi, bikin mall. Wah, gaya kan? Misalkan gitu ya. Punya mall. Akhirnya apa? Bikin bank. Bener nggak? Bank Mega itu kan akhirnya Bank Mega cabang-cabang baru bikin Trans Studio gitu ya. Itu ya. Jadi akhirnya yang punya member card Bank Mega itu potongan untuk Trans Studio dan lain sebagainya. Oke, sebelumnya saya tanya dulu Pak Ibe sudah masuk belum? Baik, saya lanjutkan kalau belum. Elemen implementasi integrasi dengan 5 langkah. Pertama, aktivitas utamanya penyelarasan puncak. CEO dan tim eksekusi definisi visi transformasi. Outnya sama tim eksekusi definisi visi transformasi itu. Jadi harus diukur mana yang prioritas di roadmap kan gitu ya. Yang ketiga adalah assessment capabilitas. Evaluasi, deadlines, infrastruktur, the point ya, endpoint. Ya, jadi ini mindset lama berbicara terkait dengan seolah-olah transformasi digital. Definisi awal selengkap mungkin. Oh, definisi saja, ditatar belakang definisi. Eksekusi linear dan terukur. Ya, jadi itu kalau berbicara mindset lama. Kalau sukses itu selesai sama dengan sukses, gitu ya. Jadi tidak tidak berkelanjutan suksesnya gitu. Jadi kalau sukses, wah saya sudah sukses nih. Tapi setelah sukses bangkrut, misalkan gitu ya. Nah, inovasi itu menekankan pada departemen teknologi inovasi. Pokoknya inovasi itu departemen TI. Atau misalkan
teknologi informasi misalkan itu ya. Maksudnya seperti itu. Inovasinya di sana aja. Itu mindset lama. Lalu go live-nya adalah tujuan akhir. Nah itu ya. Beda dengan mindset baru. Kapabilitas berkelanjutan. Nah ini ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan setelah membaca PowerPoint saya ada sedikit perubahan mindset berbicara masalah transformasi digital ya. Pertama, visinya harus jelas, detail, emergingnya seperti bagaimana. Eksekusi interaktif dan adaptif. Kalau tadi itu kan linear dan terukur ya. Kok ini interaktif, adaptif, dan continuous, betul ya tadi. Jadi suksesnya itu continuous improvement ya. Jadi selalu berkelanjutan, terus menerus. Ya kalau sukses, siapa sih yang sukses mau berhenti ya? Saya mau tujuannya adalah punya perusahaan, punya dealer. Apakah sudah punya dealer itu selesai? Nah itu mindset lama. Saya pengen jadi tukang cilok misalkan gitu ya. Sudah jadi tukang cilok, apakah berhenti? Enggak juga kan. Merambah jadi tukang bakso. Sudah tukang bakso, jadi tukang cuangki, cuangki, siomay, dan seterusnya gitu. Itu improvementnya terus secara berkelanjutan. Nah, inovasi ini untuk mindset baru itu berlaku untuk seluruh organisasi. Tidak hanya berlaku untuk departemen TI saja. Dan go live-nya adalah merupakan awal. Gitu ya. Kesimpulan, transformasi digital adalah tentang mengubah DNA organisasi, bukan hanya teknologi. Nah, itu ya. Jadi mindset yang harus kita bangun itu, tatkala kita mau mentransformasikan digital, misalkan contoh misalkan, yang harus dibangun itu adalah untuk keunggulan operasional, penciptaan nilai, model bisnis baru, dan intelijen pasar. Yang ketiga, 7 pilar yang kuat kepemimpinan, struktur, proses, budaya, eksternal, metrik, dan teknologi adalah fondasi manajemen inovatif yang efektif. Yang keempat, integrasi inovasi dan transformasi digital membutuhkan pendekatan holistik dari ketujuh komponen kunci tadi. Ya, yang terakhir adalah transformasi adalah perjalanan berkelanjutan, gitu ya. Bukan proyek. Ini. Transformasi digital itu bukan proyek. Kalau proyek berarti mindset lama. Proyeknya berhasil, sukses, selesai. Tapi transformasi ini merupakan perjalanan berkelanjutan. Harus terus-menerus. Gitu ya, berpikirnya. Bukan proyek dengan end point yang melihat, tetapi yang melibatkan seluruh organisasi. Oke, itu saja dari konsep